Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kali ini kami akan membawakan materi yang berjudul konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari 100%. Pertama, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazwa Hana Faradila dengan NIM 2022010022. Lalu saya sendiri, Krisnesya Yolanda Andreas dengan NIM 202201202003. Lalu saya Monika Chandra dengan NIM 202201002002. Baik, setelah ini mari kita mulai materinya ya. Pertama, ada definisi dari konsolidasi. Konsolidasi merupakan proses menggabungkan dari beberapa laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kinerja dan posisi keuangan suatu perusahaan. Konsolidasi penting bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan dengan kepemilikan tidak penuh atau kurang dari 100%. Tujuan utama konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari 100% adalah agar laporan keuangan menyajikan gambaran utuh dari seluruh entitas yang dikendalikan oleh induk. Konsolidasi diperlukan ketika perusahaan induk memiliki saham di anak perusahaan, baik secara penuh yaitu 100% maupun sebagian, misalnya hanya 70%. Meski kepemilikannya tidak penuh, jika perusahaan induk memiliki kendali, maka laporan anak perusahaan tetap harus dikonsolidasikan. Selanjutnya, ada kepemilikan non-pengendali atau NCI. Ketika induk perusahaan tidak memiliki 100% saham pada anak perusahaan, maka akan muncul bagian yang disebut non-controlling interest atau NCI. Non-controlling interest ini adalah bagian kepemilikan pihak lain atas ekuitas dan laba perusahaan, dan harus diakui dalam laporan konsolidasi. Hal ini penting karena saat kita membuat laporan keuangan konsolidasi, kita tidak boleh menganggap seluruh anak perusahaan adalah milik induk, maka bagian laba, ekuitas, dan hak lain milik NCI harus ditunjukkan secara terpisah dalam laporan konsolidasi. Selanjutnya ada pembagian laba bersih. Laba anak perusahaan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian untuk induk, dengan cara laba bersih dikali persenan kepemilikan induk. Lalu yang kedua ada bagian NCI, yaitu laba bersih dikali persenan kepemilikan NCI. Saldo laba konsolidasi hanya mencerminkan bagian milik induk perusahaan, sedangkan bagian NCI akan disajikan secara terpisah di laporan perubahan ekuitas dan laba rugi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menerangi 4 elemen dalam konsolidasi. Yang pertama ada kepemilikan saham, yang kedua ada laba rugi dan saldo laba, yang ketiga aset dan liabilitas, dan yang terakhir ada alokasi diferensial atau goodwill. Yang pertama, kepemilikan saham. Kepemilikan saham merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan perlakuan akuntansi. Ketika perusahaan induk tidak memiliki 100% saham anak perusahaan, maka ada bagian yang dimiliki oleh pihak lain. Nah, pihak lain ini disebut dengan kepemilikan non-pengendali atau non-controlling interest atau NCI. Presentasi kepemilikan ini nantinya akan mempengaruhi pembagian laba bersih serta penyajian ekuitas dalam laporan konsolidasi. Jadi, meskipun induk tidak memiliki seluruh saham, selama masih memiliki kendali, proses konsolidasi tetap harus dilakukan. Yang kedua adalah laba rugi dan saldo laba. Laba bersih yang diperoleh anak perusahaan akan dibagi berdasarkan proporsi kepemilikan. Jadi, bagian laba yang menjadi milik induk akan dimasukkan dalam laporan konsolidasi. Sedangkan bagian milik pihak non-pengendali akan disajikan secara terpisah. Penting untuk dicatat bahwa hanya laba milik induk saja yang masuk ke dalam saldo laba konsolidasi. Perlu menghitung secara tepat berapa porsi laba yang menjadi hak induk dan berapa yang menjadi hak pihak NCI supaya laporan keuangan tidak menyesatkan. Selanjutnya ada aset dan liabilitas. Seluruh aset dan liabilitas anak perusahaan akan digabungkan ke dalam laporan konsolidasi induk. Tujuannya agar laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan grup secara menyeluruh. Namun, karena induk biasanya juga mencatat investasi saham pada anak perusahaan, maka perlu dilakukan jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi dilakukan untuk menghapus akun investasi di neraca induk dan juga menghilangkan akun ekuitas anak perusahaan.
perusahaan. Ini penting supaya tidak terjadi penggadaan angka dalam laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya ada alokasi diferensial atau goodwill. Jika terdapat selisih antara harga perolehan saham anak perusahaan dengan nilai buku ekuitas anak, maka selisih tersebut disebut sebagai diferensial. Kalau nilai perolehannya lebih besar, maka selisih tersebut disebut goodwill dan dicatat sebagai aset tidak berwujud dalam laporan konsolidasi. Goodwill ini mencerminkan nilai lebih yang bisa berasal dari reputasi, potensi masa depan, atau tersembunyi dari anak perusahaan. Alokasi diferensial ini penting agar nilai ekonomi sesungguhnya dari proses akuisisi oleh induk dapat tercermin dengan benar dalam laporan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut merupakan contoh studi kasus pada PT Induk Jaya, di mana PT Induk Jaya membeli 80% saham PT Anak Sejahtera sebesar 800 juta. Di mana diminta untuk menghitung goodwill, yang kedua untuk menghitung kepemilikan non-pengendali atau NCI, yang ketiga membuat jurnal eliminasi konsolidasi per 31 Desember 2024, kemudian menghitung laba yang diatribusikan ke induk dan NCI, lalu menyajikan ringkasan ekuitas konsolidasi. Untuk jawaban yang pertama, kita menghitung goodwill di mana harga perolehan dikurangi bagian induk atas nilai buku disesuaikan. Yaitu 800 juta dikurang 680 juta sama dengan 120 juta. Yang kedua menghitung NCI, di mana total NCI akhir tahun 170 juta ditambah 18 juta sama dengan 188 juta. Lalu yang ketiga, jurnal eliminasi konsolidasi. Yang pertama, mengeliminasi investasi dan ekuitas anak, di mana di debit dan kreditnya. Lalu yang B, eliminasi laba anak tahun 2024, di mana ada debit dan kreditnya, seperti yang tertera di PPT. Lalu yang ketiga, amortisasi penyesuaian aset tetap, di mana debitnya dan kreditnya terdapat pada PPT. Kemudian untuk nomor 4, laba yang diatribusikan, di mana laba anak bersih sebesar 100 juta, amortisasi penyesuaian aset 10 juta. Dan laba anak setelah penyesuaian, laba ke induk 72 juta, laba ke NCI 18 juta. Yang kelima, ringkasan ekuitas konsolidasi, di mana goodwill sama dengan 120 juta. Kesimpulan kasus, konsolidasi tetap dilakukan meski kepemilikan di bawah 100%. Goodwill muncul akibat selisih nilai wajar. NCI diakui dalam ekuitas dan laba. Jurnal eliminasi menyatukan laporan induk dan anak menjadi satu laporan grup yang utuh dan transparan. Konsolidasi tetap dilakukan meskipun kepemilikan induk kurang dari 100% karena yang menjadi dasar adalah pengendalian, bukan presentasi kepemilikan semata. Pembagian laba bersih dan penyajian ekuitas harus mempertimbangkan kepemilikan non-pengendali atau NCI agar laporan keuangan mencerminkan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak secara akurat. Konsolidasi membutuhkan pemahaman yang cermat terhadap aset liabilitas dan potensi goodwill, serta penyusunan jurnal eliminasi agar tidak terjadi duplikasi dalam laporan keuangan gabungan. Sekian presentasi kami yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.